Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Tianlei sedang mengobrol bersama Tuan Lu. Mereka mengaku semua uang itu hasil penipuan yang mereka lakukan. Semuanya diserahkan pada pria bernama Ah Chun. Dan Ah Chun menipu mereka dengan cara yang sama. Pertama, berpura-pura menjadi pahlawan yang membela gadis lemah sepertimu. Lalu, memberikan kesan yang mendalam dan berpura-pura terluka. Pada akhirnya, gadis itu akan luluh. Kemudian melakukan penipuan demi dirinya. Gak mungkin, semua yang aku lakukan karena aku rela melakukannya demi dia. Ah Chun gak pernah meminta sepeser pun dariku. Dia selalu mengkhawatirkanku dan dia gak pernah berbohong padaku. Bagaimana dengan uang hasil penipuanmu? Oh, ada di rumah aku. Aku perkirakan itu udah hilang sekarang. Hah? Lalu mereka kembali ke rumahnya Xiao Yi. Saat dicek, Ah Chun, kau di mana? Saat dilihat, ternyata uangnya gak ada. Di mana semua uangku? Bagaimana? Aku gak bohong kan? Seorang penipu yang berpengalaman pasti akan melarikan diri ketika rasa ada sesuatu yang salah. Aku pikir dia melarikan diri ketika mengetahui kau ditangkap. Aku nggak percaya. Pasti ada orang jahat yang masuk kemari. Ah Chun nggak di sini. Ah Chun sedang terluka. Dia pasti nggak bisa melawan dan dibawa pergi oleh orang jahat itu. Ini semua salah kalian. Jika sesuatu terjadi pada Ah Chun, aku nggak akan memaafkan kalian semua. Kau benar-benar ya. Kau sangat terobsesi dengannya, Saudara Lei. Oh begitu. Betapa indahnya hari ini. Aku menemukan banyak keindahan. Dan salah satunya merupakan salah satu bintang besar sebelumnya. Di sini mereka bertiga dihampiri 3 orang penjahat. Hei Nona cantik, ikutlah bersama kami. Ayo datang ke rumahku. Aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Berhenti. Di siang hari seperti ini, beraninya kalian menindas Nona cantik dari keluarga terhormat. Jangan takut Nona, aku akan melindungi kalian. Banyak bacot. Beraninya kau ikut campur urusan kami. Menggunakan tongkat kayu, penjahat itu menyerang orang itu. Dari tampangnya sih kayaknya orang ini Chun namanya, yang tadi bareng wanita tadi. Aduh, hei, dia melukai seseorang. Cepat, panggil petugas patroli. Sialan, ini semua gara-gara pria ini ikut campur. Cepat, kabur. Pria tampan, kau baik-baik aja? Dia terlihat kesakitan. Maaf, itu gara-gara kami. Kamu jadi terluka. Gak apa-apa. Sepertinya tulangnya aja yang patah. Aku akan baik-baik aja setelah beberapa saat. Ini merupakan tugasku sebagai seorang pria untuk melindungi wanita. Kalian gak perlu merasa bersalah. Ngomong-ngomong, siapa nama kalian? Namaku Ah Chun. Namamu Ah Chun. Cepat, tangkap dia. Lalu mereka pun dibawa ke kantor militer. Dan mereka semua ditangkap dan diikat. Saudara Lei, coba tebak, orang ini masih berusaha menyangkalnya. Melihat 3 wanita cantik, dia langsung bergegas melakukan aksinya. Bagaimana bisa orang seperti ini menipu banyak gadis, padahal kemampuan aktingnya sangat buruk. Ya lagi pula, jangan emang bukan aktor profesional sepertimu. Ini semua bukan salahku. Aku hanya mengikutinya. Aku gak pernah menyakiti siapapun. Biarkan aku pergi. Iya benar. Kali ini kau bisa melihat wajah aslinya. Dia pun menghampiri Ah Chun. Chun, ini gak benar kan? Bukankah kamu mengatakan kau mencintaiku aja? Kamu gak berbohong padaku kan? Tiba-tiba dia berteriak, aku gak menyukaimu. Jangan bermimpi. Kalau aku suka wanita tepos sepertimu. Aku sebenarnya gak sudi tinggal di tempat kecilmu yang kumuh itu. Wanita bau, wanita kurus. Bagaimana bisa aku menyukaimu? Aku telah hidup susah karena tinggal bersamamu. Aku menahannya. Jika bukan karena kau cukup bodoh untuk aku berdaya agar menghasilkan uang, udah lama aku akan membuangmu. Aku tahu ini akan menyebabkan masalah besar. Jadi aku harus membiarkanmu ditangkap. Jangkrik. Lalu Ah Chun pun dihajar oleh Yang Feng. Siapa kau? Kenapa kau memukulku? Hei, apa kalian gak peduli apa yang dilakukan oleh pria ini? Hah? Kamu? Aku emang gak pandai jika berurusan dengan seorang gadis. Tapi berurusan dengan sampah sepertinya sama halnya berurusan dengan babi hutan. Mereka pun akhirnya dijatuhi hukuman. Xiao Yi berkata, terima kasih telah memohon untuk meringankan hukumanku. Terima kasih karena gak menagih uangmu yang telah aku ambil sebelumnya.
Aku akan menjalankan hukumanku dengan melakukan kerja rodi selama 2 bulan. Garis bodoh, ketahuilah sekarang, pria tampan ini bukanlah pria yang buruk. Lain kali, ayo kita pergi makan bersama. Iya, mari kita lakukan. Anggap aja sebagai ucapan terima kasihku atas apa yang kau lakukan barusan. Yang Feng, maaf, kau sebenarnya orang yang baik. Kau akan menemukan gadis yang lebih baik daripada diriku. Maaf untuk apa? Aku ini pria tampan. Ya, cuma nasibku aja yang sedang sial. Sampai-sampai aku akhirnya tertipu. Ingat, lain kali, aku gak akan mudah tertipu. Itu benar sekali. Apa kau bisa menjaga meong ini selama aku pergi? Gak masalah. Oh iya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Seorang gadis akan mudah luluh dengan hewan peliharaan seperti kucing yang imut ini. Xiaoyu pun akhirnya dibawa pergi. Mereka pun kembali. Yang Feng masih membawa kucingnya. Yang Feng, dia sangat gak beruntung. Dia ditolak lagi. Sepertinya lukanya kali ini cukup serius. Ya, inilah pertumbuhan. Ingin mendapatkan kekasih, tapi masih tetap jomblo. Sepertinya dia akan menyendiri untuk waktu yang lama. Meong, apakah menurutmu pemilikmu masih memikirkanku? Menjadi jomblo itu pahit, emang gak akan melukai hati, tetapi rasanya sakit saat mengalami penolakan. Aku merindukan gunung tempatku berasal. Tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Permisi, apa ini kucingmu? Lucu sekali. Aku sebelumnya juga punya, tapi dia menghilang dalam perjalanan ke sini. Aku sedih sekali waktu itu karena kehilangannya. Bisakah aku memeluknya? Iya, bisa. Wah, manis sekali. Dan bulunya halus. Kau pasti merawatnya dengan baik. Kau adalah orang yang baik. Kakak, apa kau dari distrik ketiga? Apa aku bisa mengunjungi rumahmu di masa depan? Oh iya, tentu aja. Geli. Dalam hati Yang Feng, wah betapa cantiknya gadis ini. Hatiku telah mekar kembali. Anak ini, apa dia udah lupa apa yang dialaminya barusan? Lalu sekarang dia gak takut sama sekali. Bahkan gak merasakan sakit hati karena ditolak. Tiba-tiba seorang pria lewat dan dua wanita berkata, lihat pria itu, dia sangat tampan. Apakah dia seorang bintang? Pria itu berambut biru, warna rambutnya sama seperti Shenxin. Lalu Shenxin mengejarnya. Shenxin barusan Xing Wen. Saat dia mengejarnya, orangnya udah gak ada. Mereka pun kembali ke villa. Saudaramu? Iya, kalau aku emang gak salah lihat, dia adalah adikku Shen Xing Wen. Dewi, bukankah kamu adalah anak tunggal? Iya, kenapa aku gak pernah mendengar bahwa aku punya adik laki-laki sebelumnya? Xing Wen, dia adalah adik tiriku. Orang tuaku bercerai ketika aku masih kecil. Dia adalah anak dari ayah dan ibu tiriku. Ketika kami masih kecil, hubungan kami berdua sangat baik dan kami sering bermain bersama. Sampai kemudian, ayah gak suka dengan aku masuknya ke dunia entertain dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkanku. Karena keluarga ayah memutuskan untuk pindah keluar kota, hal ini menyebabkan aku dan Xing Wen jarang berkomunikasi. Bagaimana bisa kau yakin kalau dia adalah adikmu kalau kamu gak pernah bertemu dengannya dalam waktu yang lama? Lagi pula, bukankah mereka pindah keluar kota? Bagaimana bisa dia tiba-tiba di sini? Tapi firasatku memberitahuku bahwa dia adalah Xing Wen. Lucu. Lalu kenapa ada polisi? Kalau emang firasatmu adalah hal yang benar, karena masih ada kemungkinan, jangan putus asa dulu. Shenxin, jelaskan ciri-ciri penampilan adikmu. Kita akan mencarinya besok. Kita berpindah ke sebuah mansion atau rumah yang bagus. Pria itu pergi ke rumah itu. Tuan Xing, Anda telah kembali. Kenapa? Apa ada masalah di dalam? Atau ada sesuatu yang mendesak? Kuo Xiao dan Pang Xiao bertaruh dan kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut. Tuan besar udah gak tahan lagi dan meminta Anda untuk segera kembali. Di dalam, ternyata lagi pada party. Gila. Selain ada wanita, ada juga yang sedang bertarung. Thompson, ayo hajar dia. Pukul, ayo, pukul lagi. Jatuhkan dia. Bunuh Kwome itu. Salah satu petinju terkena pukulan di badannya. Lalu dia ditahan dan langsung dibanting. Brengsek. Xiao Kuo, aku gak enak sekali. Aku baru aja mendapatkan 10.000 koin. Dasar sampah, gak berguna sama sekali. Ayo, ronde berikutnya. Aku gak percaya kalau aku gak bisa menang. Tuan, Pang Xiao adalah maniak pertarungan. Bawahannya semua adalah petinju kelas dunia. Aku khawatir orang-orang kita gak ada yang mampu melawannya. Makanan siapa yang kau makan selama ini, ha? Beraninya kau mempermalukanku di sini. Kalau kamu gak punya petarung yang handal, gak usah memaksakan. Tapi aku sangat khawatir padamu. Orang-orang yang melindungiku semuanya hebat-hebat. Apa kau bisa tidur nyenyak malam ini? Kalau kau mau orang-orangku, mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku akan memberimu beberapa orang. Berhenti bicara omong kosong. Aku masih belum mengeluarkan petarung terbaikku. Berhati-hatilah. Kalau tidak, kau akan bernasib sial. Jangan bilang aku gak memberimu kesempatan. Kalau gitu gini deh, pertarungan selanjutnya taruhannya 30.000. Gimana? Lalu orang tadi masuk. Salam Tuan Pang Xiao. Petarung negara C semuanya sampah. Lalu dengan cepat dia menyerang orang itu. Petarung itu berhasil menahan serangan pertamanya, tapi dia
menyerang bertubi-tubi. Petarung itu mencoba bertahan, tapi akhirnya dia menendang petarung itu. Petarung itu pun kalah. Ayo. Ternyata petarung itu ada pisau di sepatunya. Pisaunya dikeluarkan dan menendang ke arah Xing Wen. Xing Wen berhasil menahannya. Dengan cepat, dia menyerang balik. Petarung itu pun dibuat duduk di tanah. Lalu Xing Wen juga mengeluarkan pisaunya. Guo Mei, kau menggunakan trik kecil seperti ini denganku. Sungguh kekanak-kanakan. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku menyerah. Apakah ini tangannya yang baru aja ingin memukulku? Xing Wen mengambil tangannya dan dia mematahkan dua jarinya. Hei, berhenti. Ini pelanggaran. Guo Linhao, tolong hentikan ini. Pertarungannya udah berakhir. Thompson adalah juara tinju dunia. Dia aku undang ke sini untuk menjaga kami. Kami membayar harga yang tinggi. Kalau bawahanmu membunuhnya, nanti akan menjadi masalah. Gimana kalau aku memberimu sebuah kompensasi? Salah satu legion kapten pengawalku bisa melakukan hal seperti ini. Aku menang. Ayo, selamat malam. Siapapun yang melepas pakaian akan mendapatkan 100 koin untuk giveaway. Ada giveaway nih. Apa Mimin juga buat giveaway ya? Apa? Koin? Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan. Kenapa kalian diam aja? Apa kalian berani membuat Tuan Kosho nggak senang? Cepat, lepaskan. Para wanita itu pun melepas bajunya satu persatu. Nih, hadiah dari ibuku. Dia pun melempar koin ke kolam. Terima kasih Tuan. Sedangkan Xing Wen nyantui lagi ngudut. Mereka pun mencari tahu keberadaan Shen Xing Wen. Mereka menghampiri sebuah pelukis. Nah, sekarang selesai. Apakah kau bercanda? Apa ini gambar wajah orang? Adikku sangat tampan. Lukisanmu sangat jelek. Dia nggak seperti itu. Kau pembohong. Apanya pelukis terkemuka? Zaman dulu, seniman bisa membeli rumah hanya dengan satu lukisan. Kalau kalian bersedia membayar uang lebih, maka mungkin aku akan berhasil melakukannya. Tapi kan kau menetapkan harga sendiri, Tianlei. Karena kau kenal dengan petinggi militer, lebih baik kau mencari tahu informasi ini. Peraturan baru yang sekarang wajib untuk memberikan pelajaran pada pengguna narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Aku bercanda. Aku nggak tahu kenapa kalian gak punya selera humor sendirian. Baik, aku perbaiki sekarang. Tiba-tiba gambarnya niat banget dan gambarnya menjadi bagus. Benar, ini kakakku. Baiklah, karena semua orang telah tiba, mari kita berpencar untuk mencari adik Shen Xin. Ya, mereka pun mulai mencari. Di tengah kerumunan, Wu Wei berbicara kepada dua orang wanita. Hei cantik, apa kalian tertarik ikut denganku? Ayo, pergi ke pesta yang meriah. Gak hanya ada makanan enak, tapi kalian juga bisa dapat uang di sana. Hei, ayo pergi. Iya, orang ini terlihat mencurigakan. Bawahannya yang di kanan berkata, biarkan aja mereka. Mereka bodoh. Mereka nggak tahu siapa Tuan Ko. Bawahan yang di kanan berkata, benar kakak Wei, jangan terlalu ramah pada mereka. Pada akhirnya, kita nggak mendapatkan satu wanita pun untuk dibawa. Sekarang kita harus pergi kemana lagi untuk mendapatkan wanita untuk Tuan Ko? Omong kosong. Lebih baik kita fokus mencari target selanjutnya. Para wanita Tuan Ko semuanya telah lelah menemaninya bermain. Jika kita nggak bisa menemukan pengganti baru hari ini, kita sendiri yang akan tamat. Kakak Wei, lihat, mereka berdua melihat Shen Xin yang sedang mencari adiknya. Permisi, apakah Anda pernah melihat orang ini? Nggak pernah. Lalu dia melihat seorang pria. Pria itu mirip dengan Xing Wen. Dia langsung memanggil, Xing Wen. Saat dia berbalik, apakah si cantik ini mencariku? Ternyata beda orang. Aku seorang. Maaf, kebetulan sekali Xing Wen jalan di belakangnya. Udah kayak FTV banget ya. Nggak sengaja lewat tapi nggak ketemu. Cakep, bos. Aku ingin ini. Mereka berdua melewati satu sama lain. Tapi mereka berdua nggak melihatnya. Xing Wen, kamu di mana? Hei cantik, kenapa aku begitu akrab dengan wajahmu? Bukankah ini bintang besar Nona Shen yang terkenal itu? Aku penggemar beratmu. Ya, terima kasih. Hei Nona Shen, jangan terlalu terburu-buru. Apa yang kau lakukan? Jangan takut. Namaku Wu Wei. Aku merupakan orang dari keluarga Kuo di distrik kedua. Tuan muda kami telah lama sangat mengagumi Nona Shen. Mengetahui Anda selamat dan berada di sini, dia pasti sangat senang. Malam ini, keluarga Kuo akan mengadakan pesta. Dan tentu saja, pestanya akan sangat menyenangkan jika Nona Shen bisa hadir. Maaf, aku masih punya urusan. Shen Xin pun pergi. Dia lari ke sebuah lorong untuk menghindari mereka. Saat dia melihat ke belakang, ternyata dia nggak diikuti. Tapi tiba-tiba, Shen Xin ditangkap dan diberi obat bius. Shen Xin pun pingsan. Kita sedikit beralih ke Yuxin dan juga Suyang. Sayang, menurutmu tas ini bagus atau enggak? Aku sangat ingin tas ini, tapi aku nggak mampu membelinya. Yuxin, kita sedang mencari seseorang. Ayo kita lanjutkan pencarian kita. Kenapa harus serius mencarinya? Apa kau lupa apa yang dia katakan pada kita sebelumnya? Dan dia merupakan saingan Sis Pingyan. Apa kau lupa? Apa kita harus membantu saingan cinta Sis Pingyan? Yuxin, itu udah lama berlalu. Jangan terlalu diungkit-ungkit. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu padaku. Oke fine, aku ngambek. Ngambek kok ngomong. Saat dia pergi, dia melihat seorang wanita sedang digotong. Saat dilihat, Shen Xin, Yuxin, jangan marah, aku salah, aku minta maaf. Apa yang terjadi? Enggak apa-apa, nggak ada masalah. Ayo, kau benar.
Jika dia nggak memberitahu Chow Tianlei soal masalah itu, kau mungkin nggak akan menjadi pengganti kapten sekarang. Aku seharusnya nggak menaruh dendam padanya. Malah aku harusnya berterima kasih padanya. Ayo pergi dari sini. Dalam hati Yuxin, lebih baik kau mulai menghilang dari sekarang. Dasar pengganggu. Apa yang kau bicarakan? Shensin hilang. Iya, aku dengar dari orang-orang kenalanku. Mereka melihat beberapa orang berbicara dengannya. Lalu orang-orang itu secara diam-diam mengikutinya ke sebuah gang. Saat kami memeriksanya, kami hanya menemukan gambar ini di tanah. Yuxin, bukankah kalian bertiga bergerak bersama? Apa kau nggak tahu ketika dia menghilang? Awalnya kami emang pergi bersama, tapi dia mengatakan lebih baik kita berpencar aja agar lebih cepat mencarinya. Lalu setelah itu kita nggak bertemu lagi dengannya. Keamanan distrik ketiga sangat buruk, apalagi Shensin sangat cantik. Bagaimana jika dia diculik oleh orang jahat? Ini semua salahku. Jika aku mencegahnya sebelumnya, ini semua pasti nggak akan terjadi. Suyang mencoba menenangkan. Sekarang, alih-alih menemukan adiknya, kita malah kehilangan Shensin. Bagaimana bisa kau menyalahkan dirimu sendiri? Aku seorang pria. Aku yang bertanggung jawab untuk melindungimu. Kakak Lei, ini semua salahku. Tolong hukum aku. Lupakan. Sekarang, bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun. Prioritas utama kita sekarang adalah menemukan Shensin. Wuxuan, apa kau tahu siapa yang menculiknya? Sepertinya, dia merupakan orang dari distrik kedua. Namanya Wu Wei. Wu Wei, nama ini sangat familiar. Oh, aku ingat. Bukankah orang itu yang berada di pasar sebelumnya? Iya benar, itu dia. Tapi istri kedua sangatlah besar. Bagaimana kita tahu dia tinggal di mana? Kami emang nggak tahu, tapi seharusnya ada yang tahu. Mereka pun pergi ke kediaman Tuan Lu. Apa? Wei menculik temanmu? Meskipun aku nggak yakin, tapi sepertinya emang dia. Aku tahu kakak lu mengenalnya. Jadi aku datang ke sini untuk meminta bantuan kakak lu. Kakak Chow, aku nggak bermaksud tidak berpihak padamu. Tapi masalah ini nggak sesederhana seperti yang kau kira. Ini cukup sulit. Wei bukanlah apa-apa. Tapi masalahnya adalah orang-orang dari keluarga Kuo ada di belakangnya. Keluarga Kuo, Wu Wei hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh tuan muda dari keluarga Kuo. Jadi dia nggak mungkin punya keberanian menculik orang di jalan. Jika dia berani melakukannya, itu pasti karena disuruh oleh tuan muda dari keluarga Kuo, Kuo Lin Hao. Adiknya melanjutkan, keluarga Kuo terkenal dengan pesta seks dan terkenal sering mengirim bawahannya untuk mencari mangsa gadis muda dan wanita cantik di jalan distrik ketiga ini. Aku kira temanmu ini pasti disukai oleh Kuo Lin Hao. Ternyata masih ada orang seperti itu. Tapi kenapa pangkalan militer mengabaikannya? Kuo Lin Hao ini bukan hanya kaya, karena pangkalan militer dan tempat perlindungan ini awalnya merupakan properti milik keluarga Kuo. Setelah bencana terjadi, pemerintah dan militer melihat sebuah peluang. Tempat ini dikelilingi air dan gunung dan sangat bagus untuk dijadikan pangkalan dan juga tempat perlindungan. Setelah itu, mereka mulai mendirikan pangkalan di sini. Sebagai imbalannya, selain keamanan untuk keluarga Kuo, pangkalan juga memberikan prioritas tinggi, sekaligus menyerahkan rumah terbesar di distrik kedua pada mereka. Ayah Kuo Lin Hao meninggal, seluruh warisan dan kontrol keluarga Kuo jatuh pada Kuo Lin Hao. Anak itu benar-benar bajingan. Dia sangat sombong. Mengandalkan perlindungan dari pangkalan, mereka bisa makan dan minum tanpa khawatir. Mereka melakukan pesta dugem, seks, goyang erotis sepanjang hari dengan para teman-teman anjingnya. Selain itu, pamannya merupakan pejabat tinggi di departemen militer. Bahkan jika berani membuat masalah dengan para tentara, gak akan ada seorang pun yang berani melawannya. Meskipun keluarga Lu kami punya status yang cukup tinggi, tapi jika dibandingkan dengan keluarga Kuo, itu masih jauh. Jadi begitu. Kakak Lu, aku mengerti yang ingin kau sampaikan. Tenanglah, aku gak akan melibatkan keluarga Lumu. Kau hanya perlu memberitahuku di mana rumah keluarga Kuo, dan aku akan menyelesaikannya sendiri. Apa kau ingin pergi ke sana? Shensin adalah temanku yang sangat penting. Aku gak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Iya, itu benar. Gak peduli seberapa kuat latar belakang keluarga Kuo, aku akan membuatnya membayar atas apa yang mereka lakukan. Terlebih lagi, ini adalah dewiku. Ya, meskipun kami gak bisa membantu kalian menghadapi keluarga Kuo, tapi dengan persahabatan kita, kami juga gak akan duduk diam dan menonton. Aku akan membantu dalam beberapa hal. Untuk menjaga keamanan pangkalan, pihak militer telah menyiapkan penjaga untuk menjaga kediaman keluarga Lu, dan juga beberapa pasukan khusus ditempatkan di area tertentu. Biasanya, orang-orang dari distrik ketiga tidak akan dibiarkan masuk dengan mudah ke distrik kedua. Namun, keluarga Lu kami juga punya hubungan dengan pihak militer. Secara teratur, menyetorkan cadangan makanan ke distrik kedua. Kami bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelundupkan kalian ke distrik kedua. Tapi setelah kalian masuk ke distrik kedua, semuanya akan bergantung pada diri kalian. Mereka berdua pergi ke dalam sebuah bar. Di dalam bar, ada pole dancer menggunakan bunny suit. Terlihat tuan muda Kuo bersama beberapa wanita. Tiba-tiba, dia bangun dan mengambil bola bowling. Ayolah, kalian semua, bersiaplah, ada hadiah untuk permainan ini. Kalau kamu nggak bisa bertahan dan jatuh, maka kalian akan dihukum. Oke, kamu duluan. Hah, strike. Nah, bagus, cepat, beri dia hadiah. Oh, untung aja. Selanjutnya kamu. Hah? Ayo cepat. Melihat bola bowling, wanita itu ketakutan dan akhirnya menghindar. Wanita sialan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bergerak? Sungguh mengecewakan, sialan. Ah, tuanku, maaf. Aduh, tuanku, apa yang terjadi? Sampah. Kau dari mana dapat sampah ini? Mereka sangat jelek dan bau. Gak ada sama sekali yang menarik perhatianku. Tuanku, tenang. Mereka adalah siswa SMA.
dan mereka belum pernah bergaul, apalagi pergaulan bebas. Jadi tolong maafkan mereka jika mereka nggak bisa melayani Anda dengan baik. Tapi yang aku temukan hari ini sangat luar biasa, dan aku bisa pastikan ini sangat akan memuaskan Anda. Lalu Wu Wei menepuk tangannya, dan ada 2 orang membawa kado yang besar. Permisi tuanku, tolong kemarilah. Apa yang kau miliki untukku? Saat dibuka, isinya Shenxin. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.